April 1959 GKJW Jemaat Ponorogo berdiri. Awal berdirinya GKJW Jemaat Ponorogo ini tak luput dari para pendiri gereja yang selalu semangat untuk menggerakkan warga jemaatnya agar gereja bisa bertumbuh dan berbuah. Tujuannya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di bumi Ponorogo. Kini semangat itu tetap diteruskan oleh para penerus GKJW Jemaat Ponorogo. Berbagai kegiatan bagi gereja untuk maju, bertumbuh dan berbuah terus dilakukan, baik dari majelis maupun dari warga jemaatnya. Inilah harapan-harapan ke depan warga GKJW Jemaat Ponorogo di usianya yang ke-63 tahun. Salam, selamat tunggilan. Kawula Priwahyudi mewakili KRW Immanuel GKJW Ponorogo nderek ngaturaken ambal warsa dumateng GKJW ingkang ke-23. Mugia ing taun-taun salajengipun GKJW tambah maju ing babakan peladosan, persekutuan saha kesaksian. Ageng panyuwun kawula mugia sageda kegiatan saged kaleksanan malih kados wingi kados dene kegiatan olahraga lan kesenian. Samanten atur kawula selamat ulang tahun GKJW. Suwun. Salam. Mugi sih rahmat sotentrem rahayu pinakanipun saking Allah Sang Rama tumandua dumateng kula lan panjenengan. Ing mriki kula saking Pepantan Karanlu Kidul ngaturaken ambal warsa Gereja Kristen Jawi Wedan Jemaat Ponorogo ingkang kaping 23. Ing mriki yen to kita pikir secara manah ingkang sae bab warsa menika yen to kita itlang wiwit saking driji kita, saking dinten, saking sasi tumrahe dumateng taun menika boten sekedhik. Pramila para patunggilan ing mriki pengajeng kula ing ngajeng. Sumangga kita nunggilaken manah badhe makarya ingkang dados ruwang damelipun Gusti Allah. Gusti Allah menika makarya lumantar kula lan panjenengan. Pramila saking menika para patunggilan sumangga kita cumadang dados ruwang damelipun Gusti. Pramila ing mriki para patunggilan sumangga kita nggala girikaken tekad tumuju dumateng karayon supados kathah jiwa-jiwa ingkang kesasar menika kita kawonaken supados dados abdinipun Gusti kados kula lan panjenengan. Pramila saking menika ing pangangkah kita badhe makarya wonten ladhahipun Gusti miturut talenta ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan. Sumangga kita lajeng jumangkah supados Gusti tansah nganti ngayomi berkahi pundi puruk kita anggen kita ngelar pangandikanipun Gusti sageta katampi dening umatipun Gusti. Sedaya kula dados kagem kaluhuranipun Gusti sampun ngantos ndadosaken kucemipun asmanipun Gusti malah sageta mbeta arumipun asmanipun Gusti. Pramila arumipun asmanipun Gusti menika gumantung dumateng kula lan panjenengan. Sumangga kita tunggilaken manah kita saling ngemutaken, saling merangkul lumampah maju bebarengan. Pramila para patunggilan boten kathah ingkang dados panyuwun kita. Pramila saking menika mugi Gusti tansah berkahi ngayomi nedahaken margi-margi ingkang kita ambah. Pramila saking menika boten kathah panyuwun kawula, Gusti tansah paring pengayoman. Amin. Salam patunggilan.
Saya atas nama dan mewakili KRW Bethesda mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 GKJW-ku GKJW Ponorogo. Kami berharap bahwa karena pandemi COVID-19 sudah lewat, semua kegiatan gereja, tugas dan panggilan gereja, utamanya trilogi panggilan gereja, yaitu di bidang teologia, pelayanan, dan kesaksian, mulai kita bangkitkan kembali, supaya kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan semboyan GKJW Patunggilan Kang Nyawiji. Maka mari kita wujudkan yang dalam bahasa Jawa sambung, sambang, sumbang, dan yang terakhir ojo sombong. Sambung artinya komunikasi. Semua elemen gereja, baik itu warga maupun pejabat gerejawi, tersambung kembali. Kemudian sambang adalah saling mengunjungi, kunjung mengunjungi di antara semua warga jemaat untuk merekatkan kemitraan, merekatkan persaudaraan, itu diciptakan kembali. Kemudian yang ketiga adalah sumbang, artinya mereka yang dalam posisi sosial yang lebih bisa memberikan dan mengangkat mereka yang dalam posisi kurang beruntung. Dan yang terakhir adalah ojo sombong, artinya bahwa mereka yang status sosialnya lebih dari yang lain juga ojo sombong. Demikian juga kesombongan rohani jangan ada di antara kita, sehingga mudah menghakimi mereka yang dalam kondisi atau dalam posisi hidup dalam pergumulan. Itu harapan singkat dari saya untuk kehidupan, untuk kemajuan gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun GKJW. Hadirlah di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat dengan bisa dirasakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Shalom, salam Patunggilan. Saya Yosafat Reno sebagai perwakilan remaja GKJW Ponorogo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 untuk GKJW Ponorogo. Sebagai remaja gereja, saya mengharapkan supaya kegiatan remaja dan pemuda semakin meningkat dan bermutu di dalam persekutuan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama warga GKJW Jemaat Ponorogo pada kesempatan ini bersyukur dan mengucapkan ulang tahun kepada gereja kita yang tercinta, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo, yang dalam minggu ini berulang tahun ke-63. Perjalanan panjang sudah dilalui oleh Gereja Kristen Jawi Wetan kita ini. Oleh sebab itu pula pada saat ini mari Bapak Ibu kita bersyukur karena kita telah boleh melewati suka dan duka di dalam berpelayanan, sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita, yakni para perintis pendiri Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo, yang dengan keterbatasan yang ada, Bapak Ibu para pendahulu kita dengan semangat yang begitu gigih untuk mewujudkan persekutuan yang pada saat ini bisa kita nikmati bersama. Adanya sebuah prasasti yang begitu bagus, yakni sebuah gedung gereja yang pada saat ini kita tempati. Oleh sebab itu pula pada kesempatan ini, yakni dalam rangka
berulang tahun yang ke-63, saya sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan terus berharap kiranya semangat juang yang telah dibuktikan oleh para pendahulu kita terus dapat kita teruskan, terus dapat kita wujud nyatakan melalui peribadatan, baik itu peribadatan minggu, KREW, dan lain sebagainya. Mengingat pada saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, oleh sebab itu pula, monggo Bapak Ibu, baik kita yang bisa beribadah secara offline, tatap muka di gereja, maupun sebagian yang harus beribadah di rumah karena sesuatu hal. Sehingga dengan demikian melalui peribadatan itu iman percaya kita di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus terus dapat terbangun. Khususnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti peribadatan secara daring, live streaming di rumah, yang sudah hampir 2 tahun ini dapat kita rasakan, kita banyak manfaat ternyata untuk mengikuti peribadatan secara daring ini. Karena di samping kita mengikuti peribadatan di gereja kita juga bisa mengikuti peribadatan dari gereja-gereja yang lain. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwasanya untuk periode ini, tahun 2022-2024, Bapak Pendeta didukung oleh penatua diaken yang hampir 90% mereka masih muda belia. Sehingga dengan demikian harapan dari seluruh warga jemaat dengan potensi yang baik, dengan sumber daya yang memadai, dapat mengubah sedemikian rupa, dapat mengemas sedemikian rupa ibadah-ibadah yang ada secara kreatif, inovatif, tanpa meninggalkan pakem liturgi yang sudah ditetapkan oleh Majelis Agung GKJW. Sehingga dengan demikian, baik itu ibadah yang ada di gereja maupun yang diikuti di rumah, di depan TV, di depan laptop dan HP, semuanya dapat diikuti dengan baik dan menggembirakan. Itu harapan kita. Dan untuk selanjutnya pula, tentunya ada harapan yang lain. Bagaimana pasca pandemi COVID-19 ini berlalu? Bagaimana jikalau suasana situasi sudah kondusif, khususnya bagi warga jemaat, sebagian warga jemaat yang merasa sudah enjoy, sudah nyaman mengikuti peribadatan dari rumah. Tentunya Bapak Pendeta beserta seluruh penatua dan diaken sudah mempersiapkan bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, bagaimana treknya, agar supaya mereka yang mengikuti peribadatan di rumah mereka masing-masing kembali nantinya ada kerinduan untuk beribadah, bersekutu di gedung gereja yang notabene indah dan megah ini setelah di makeover. Para pendahulu kita tentunya akan tersenyum di surga sana jikalau gedung gereja yang sudah bagus ini dapat difungsikan secara maksimal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami sebagai warga jemaat juga mempunyai harapan bahwasanya resolusi tahun 2022 yang sudah dicanangkan oleh Bapak Pendeta Daru, yakni untuk program pembangunan khususnya, yakni sudah di-PKT-kan bahwasanya untuk tahun 2022 ini gedung gereja akan semakin menjadi lengkap, menjadi semakin nyaman, dan seterusnya, yakni dengan akan adanya pengadaan dan pemasangan AC di ruang gereja ini. Sehingga dengan demikian jalannya peribadatan dapat diikuti dengan baik dalam suasana yang lebih nyaman dan tenang. Oleh sebab itu pula,
kami juga mempunyai harapan tidak hanya dalam bentuk pemasangan AC di dalam ruangan ini saja, melainkan juga diikuti dengan alat peredam suara, sehingga kita bisa lebih tenang lagi di dalam kita beribadah. Walau anak-anak muda menggunakan musik drum yang begitu keras, maka itu tidak akan mengganggu lingkungan di mana gedung gereja ini berada. Monggo kita saling menjaga di antara sesama umat beragama ini, di mana keberadaan gedung gereja kita adalah di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang ada di kampung. Sebelahnya juga ada rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kerukunan antar umat beragama semakin terjalin dengan baik. Inilah indahnya kita mempunyai dasar Pancasila, saling jogo satu dengan yang lain. Harapan kami berikutnya adalah budaya saling memberikan perhatian, peduli kasih yang sudah menjadi kebiasaan bagi gereja kita, khususnya di nanti peringatan Paskah, Pentakosta, bulan keluarga dan seterusnya, untuk berbagi berkat dalam rangka mengasihi sama kita yang perlu mendapatkan peduli kasih dari kita. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Yang menerima senang, tapi ternyata lebih senang daripada yang memberi. Demikian juga ternyata budaya Jawa itu bagus banget dipegang dan dilaksanakan. Uret iku urop. Uret itu bisa berarti kalau berguna, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk yang lain. Oleh sebab itu pula, monggo Bapak Ibu, program yang sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia Paskah Pentakosta Bulan Keluarga dan HUT GKJW yang ke-63 ini kita dukung bersama, sehingga dengan demikian dapat terwujud dengan baik. Dan tentu saja penatua diaken yang menjadi pola anutan, contoh, mencontohi lebih dahulu, sehingga dengan demikian warga nanti otomatis akan geruduk menyusul dan seterusnya, sehingga harapan kita apa yang menjadi program daripada panitia yang ada dapat terwujud dan kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi jalan berkat. Sekali lagi atas nama warga Gereja Kristen Dawetan Jemaat Ponorogo mengucapkan selamat hari ulang tahun GKJW Ponorogo yang ke-63. Dirgahayu gerejaku, dirgahayu GKJW-ku Jemaat Ponorogo. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaat sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam rangka ulang tahun GKJW Jemaat Ponorogo yang ke-63, saya mencoba untuk mengingat kembali sedikit sejarah berdirinya GKJW Jemaat Ponorogo, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Maret sampai dengan 3 April 1959, sidang Majelis Agung di Majelis Daerah Kediri Madiun, karena pada saat itu MD-nya masih menjadi satu, Kediri dan Madiun, bertempat di Ponorogo, bahwa Ponorogo yang saat itu masih Pepantan ditetapkan menjadi Pasamuan
GKJW Pasamuan Ponorogo. Dan pada tanggal 3 April tahun 2022 tepat berusia 63 tahun. Pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenankan saya selaku warga GKJW Jemaat Ponorogo dengan bahagia dan bangga mengucapkan syukur pada Tuhan, terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para perintis berdirinya GKJW Jemaat Ponorogo. Demikian juga pada saat ini kami menyampaikan rasa bahagia, bangga dan apresiasi kepada Bapak-Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, warga jemaat, mungkin dari yayasan dan seluruh komponen di gereja ini yang telah berpartisipasi sehingga keberadaan Jemaat Ponorogo bisa kita rasakan seperti saat ini. Ini semua merupakan benih yang tumbuh, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian banyak yang dapat kita rasakan perkembangan dari Jemaat Ponorogo ini dari waktu ke waktu. Ini semua merupakan sebuah anugerah Tuhan melalui kerjasama yang luar biasa dari semua jemaat dan semua komponen yang ada di gereja ini. Dan tentunya kami mempunyai harapan-harapan dan kami percaya sudah banyak harapan ini yang dibebankan kepada gereja ini. Hanya satu hal yang perlu kami tekankan, bahwa untuk 5 bidang layanan, mulai dari bidang teologi, kemudian persekutuan, penata layanan, cinta kasih dan persekutuan, sebenarnya sudah ada di program-program yang telah disusun di gereja ini. Untuk itu harapan saya, ya 5 bidang yang sudah diprogramkan itu dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesejahteraan warga jemaat, dan dilakukan secara terukur sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaiannya dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa poin yang mungkin saya rindu untuk diadakan di jemaat ini, walaupun beberapa waktu yang lalu sudah pernah diadakan. Untuk bidang persekutuan, mungkin nanti kalau misalnya pandemi ini sudah habis, sudah kehidupan bermasyarakat bergereja seperti biasanya, untuk bidang persekutuan mungkin bisa diadakan retreat ya, sebagai juga temu kangen untuk warga jemaat yang selama ini streaming misalnya, di suatu tempat diadakan retreat, mungkin mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa dan seterusnya, tapi melihat situasi secara bertahap. Kemudian untuk yang persekutuan mungkin perlu diadakan semacam kategorial ya, karena di Jemaat Ponorogo ini ada yang bekerja selaku pendidik. Nah, mungkin diwadahi suatu wadah tersendiri agar mereka bisa mengembangkan potensi sebagai pendidik, sekaligus juga mengembangkan diri untuk pelayanan di gereja, termasuk bidang-bidang yang lain di bidang medis, atau karena di sini juga banyak yang hobi olahraga, mungkin sarana olahraga bisa diadakan sederhana, misalkan pingpong atau
lain sebagainya. Mungkin bisa digali dari tingkat hobinya warga jemaat ini apa, nanti tahap demi tahap mungkin bisa diapresiasi. Demikian juga untuk musik, mulai dari musik tradisional, klasik dan sebagainya. Saya pikir untuk peralatan di gereja kita sudah lengkap sebenarnya, tapi perlu di-upgrade, ditingkatkan dan dimanfaatkan. Untuk yang tradisional mungkin kita bisa kerjasama dengan saudara-saudara kita di Karanglo Kidul dan sebagainya. Itu untuk musik dan yang lainnya. Kemudian untuk kesejahteraan warga, dulu memang pernah dilatih pelatihan semacam potensi atau talenta dari warga. Itu mungkin bisa dievaluasi kembali, terus ditumbuh kembangkan untuk membantu tidak hanya kesejahteraan iman tapi juga kesejahteraan secara fisik dari warga. Selanjutnya yang menjadi harapan saya adalah seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu diadakannya sarasian warga. Ternyata jika sarasian warga itu bisa ditata dengan baik, dilaksanakan dengan baik, gereja dalam hal ini majelis jemaat bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan-harapan dari warga, termasuk mungkin majelis bisa menyampaikan program-program gereja kepada para jemaat sekalian, sehingga lebih dekat komunikasinya, jalin komunikasinya lebih leluasa, lebih rileks, dan saling timbal baliknya bisa langsung. Itu untuk sarasian warga, mungkin secara bertahap dari hal-hal yang sifatnya sederhana tetapi menjadi kebutuhan krusial dari warga dan gereja, itu mungkin bisa dilakukan. Itu untuk terkait sarasian ya. Nah, mungkin beberapa harapan saya itu, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Jemaat Ponorogo ke-63. Biarlah benih yang sudah ditanamkan ini semakin bertumbuh kembang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, semakin ngerembuyung, semakin subur iman warga jemaat, dan semakin sejahtera seluruh jemaat juga. Demikian, terima kasih. Shalom, salam patunggilan. Sugeng injing Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus. Salam patunggilan, salam sehat kagem kita sedaya. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, dalam minangka wakil Bapak Ibu Majelis GKJW Jemaat Ponorogo katuraken sugeng ambal warsa dhumateng gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo ingkang kaping 23. Derek binya, derek mongko kemana kairing pandonga Bapak Ibu ingkang sepindah, mugi gereja kita tambah sae wonten ing samudayanipun, tambah sae wonten ing pelayananipun. Kaping kalih, mugi Gusti tansah paring berkah tanpa nganti tumraping gereja kita. Ingkang kaping 3, ingkang miturut dalem paling penting Bapak Ibu, mugi gereja kita dados talanging berkah kagem sesami kita. Pekatan Bapak Ibu ingkang saged dalem aturaken pindah malih minangka wakil Bapak Ibu majelis dalam perayaan Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo katuraken sugeng ambal warsa ingkang kaping 23. Mugi gereja kita tansah pinerkahan. Sugeng injing, salam patunggilan, salam sehat kita sedaya. Gusti berkahi. Amin. Saya Miku dari perwakilan KPP Ponorogo ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 bagi GKJ Ponorogo
Semoga tetap bisa bertumbuh dan berbuah dan melayani bagi sesama. Dan harapannya untuk GKJ Ponorogo, terkhususnya untuk KPPM Ponorogo, mari kita adakan lagi kegiatan-kegiatan yang seru, baik itu intern ataupun dengan KPPM yang lain. Mari kita rutinkan lagi ibadah pemuda, dan atau kita juga bisa ibadah padang. Kita juga tahu COVID sudah mulai turun, mari kita buat kegiatan yang seru-seru. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKJ Ponorogo. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Tidak terasa GKJ Jemaat Ponorogo saat ini telah berusia 63 tahun. Banyak hal yang sudah dilalui, suka dan duka. Tetapi Jemaat Ponorogo masih bisa melayani Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Harapan kami GKJ Jemaat Ponorogo lebih memperhatikan kelompok Sawu, Pempantran Karanglo di dalam pertumbuhan imannya. Dan tak lupa juga bisa dilibatkan untuk ibadah online. Terima kasih. Selamat ulang tahun GKJ Jemaat Ponorogo. Tuhan memberkati.